Laga seru kembali terjadi di babak 16 besar ketika Maroko dan Spanyol saling bertemu. Maroko tampil dengan formasi 4-3-3 dengan mengandalkan Hakim Ziyech di depan, sedangkan Spanyol juga tampil ofensif dengan formasi 4-3-3 dan memasang Morata di depan. Maroko mendapat peluang pertama mereka lewat tendangan bebas Achraf Hakimi. Sepanjang pertandingan Maroko begitu berani memainkan bola, namun ada momen kesalahan yang membuat mereka hampir dibobol Spanyol. Spanyol juga sesekali mengancam lewat Marco Asensio. Namun singa Afrika kembali mendapat peluang lewat Mazraoui. Hingga babak pertama berakhir, skor masih tetap 0-0. Maroko berhasil meredam permainan Spanyol dengan sangat baik. Di babak kedua keadaan tak banyak berubah. Spanyol dan Maroko tetap bermain imbang. Peluang emas kedua tim juga masih bisa dimentahkan kedua kiper yang tampil gemilang. Hingga babak extra time skor juga masih sama. Akhirnya pertandingan harus dilanjutkan dengan adu penalti, dan kejutan besar itu kembali terjadi. Tiga penendang penalti Spanyol yakni Pablo Sarabia, Carlos Soler dan Sergio Busquets di luar dugaan gagal menyerangkan bola ke gawang Maroko karena penyelamatan gemilang Yassine Bounou. Sementara itu Maroko melesatkan 3 tendangan dan hanya sekali gagal. Penendang terakhir mereka Achraf Hakimi mengeksekusi penalti dengan tenang dan membuat Maroko melaju ke babak 8 besar. Maroko kini jadi wakil Afrika paling sukses sepanjang sejarah Piala Dunia. Sejak Piala Dunia pada 1934 hanya ada 3 tim yang mampu melaju ke babak perempat final. Tiganya adalah Kamerun pada 1990, Senegal pada 2002 dan Ghana pada tahun 2010. Ternyata keberhasilan Maroko mengalahkan Spanyol ini sangat dipengaruhi oleh strategi pelatih mereka Walid Regragui yang tak biasa. Pelatih ini sangat jeli memanfaatkan kelemahan lawan. Dikutip dari media ternama Vanguard.com, Maroko sengaja membiarkan Spanyol menguasai ball possession sepanjang laga. Kami telah sepakat untuk tidak merebut bola, bukan karena takut. Kami cukup rendah hati untuk mengatakan kami belum menjadi Prancis, Jerman atau Inggris untuk bersaing dalam hal penguasaan bola. Tidak ada yang bisa mencuri bola dari mereka. Dan benar saja, mereka membiarkan Spanyol menguasai bola dengan menerapkan garis defense setengah lapangan. Bahkan pemain Maroko tak terpancing maju dan baru melakukan pressing di setengah lapangan. Bahkan sepanjang laga Spanyol menguasai bola hingga 77% dan Maroko hanya menguasai 23%. Ini tentu menyulitkan Spanyol yang berusaha memancing mereka keluar. Maroko juga berani meladeni ball possession Spanyol, walau tak lama kemudian penguasaan bola akan kembali ke La Furia Roja. Ketika menyerang mereka bermain sangat berani dan melakukannya secara kolektif yang tentu menyulitkan pertahanan Spanyol. Lalu menurut kalian bagaimanakah pertandingan tadi malam? Mampukah Maroko kembali membuat kejutan di babak 8 besar?